Tanggal 13 Februari tahun 2017 lalu, kakak tiri dari Kim Jong-un yaitu Kim Jong-nam tewas terbunuh di Bandara Internasional Kuala Lumpur setelah dua perempuan asing yang salah satunya berasal dari Indonesia mengusapkan cairan racun syaraf ke wajahnya. Banyak media internasional, terutama dari Amerika dan Korea Selatan, menganggap bahwa kematian Kim Jong-nam adalah pembunuhan berencana yang diorganisir oleh adiknya sendiri yaitu Kim Jong-un. Sebaliknya, Korea Utara membantah tegas tuduhan tersebut. Untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada putra kesayangan Kim Jong-il tersebut, mari kita simak kronologinya pada video berikut ini. Kim Jong-nam adalah putra sulung dari Kim Jong-il, yang tidak lain adalah kakak tiri dari Kim Jong-un yang berbeda ibu. Bisa dikatakan bahwa Kim Jong-nam adalah putra kesayangan dari Kim Jong-il yang kelak akan menggantikan posisinya menjadi pemimpin Korea Utara. Setelah menikah lagi dengan seorang penari terkenal, Kim Jong-il kemudian dikaruniai putra yang kita kenal sekarang sebagai Kim Jong-un. Ibu dari Kim Jong-un sangatlah ambisius dan memiliki pengaruh yang sangat kuat di Korea Utara, sehingga ia pun terobsesi agar anaknya kelak bisa menggantikan posisi dari Kim Jong-nam sebagai pemimpin Korea Utara. Namun pada bulan Mei tahun 2001, Kim Jong-nam terjebak pada situasi yang sangat memalukan, di mana ia ketahuan menggunakan paspor palsu berkebangsaan Republik Dominika demi membawa keluarga kecilnya menuju Disneyland di Jepang. Seperti yang kita tahu, Disneyland merupakan taman rekreasi asal Amerika Serikat. Hal demikian tentu sangat memalukan bagi Korea Utara sebagai musuh besar Amerika Serikat. Sehingga Kim Jong-nam pun ditangkap dan diamankan oleh kepolisian Jepang saat itu. Tapi menurut rumor yang beredar, situasi tersebut bukanlah kebetulan semata, melainkan Ko Young-hee alias ibu dari Kim Jong-un sengaja memberitahukan kepolisian Jepang atas kedatangan Kim Jong-nam dengan identitas palsu tersebut, demi memastikan bahwasannya Kim Jong-nam tidak akan pernah menjadi penerus pemimpin Korea Utara setelah ayahnya. Karena bersifat fatal, Kim Jong-nam kemudian membuat kesepakatan dengan ayahnya untuk meninggalkan Korea Utara. Ia kemudian pindah ke Makau di mana ia dan keluarganya bisa menjalani kehidupan dengan normal. Namun dengan konsekuensi bahwa Kim Jong-nam akan dikeluarkan dari garis suksesi. Akibatnya, eksistensi Kim Jong-nam sebagai penerus serta putra kesayangan Kim Jong-il mulai dikesampingkan. Dan posisi pemimpin Korea Utara setelah Kim Jong-il meninggal pada tahun 2011 diambil alih oleh Kim Jong-un. Selama hidupnya di luar Korea Utara, Kim Jong-nam sangatlah berhati-hati dan hidup dengan tersembunyi karena khawatir adik tirinya yaitu Kim Jong-un menganggapnya sebagai ancaman. 개인적으로 3대 세습에 대해서는 저는 반대를 합니다. Pada hari Senin tanggal 13 Februari tahun 2017 sekitar pukul 9 pagi, Kim Jong-nam diketahui sedang berada di Bandara Internasional Kuala Lumpur untuk take off menuju Makau. Ia hanyalah seorang diri, tanpa memakai topi dan kacamata hitam sebagaimana anggota keluarga presiden lainnya. Kemudian dua orang perempuan dari arah yang berbeda, Siti Aisyah yang merupakan TKW asal Indonesia dan Doan Thi Huong yang berasal dari Vietnam mendekati Kim Jong-nam dari belakang dan mengusapkan cairan kimia ke wajahnya secara bergiliran. Dan setelah itu, Siti dan Doan pun langsung pergi begitu saja. Dari CCTV terlihat, Kim Jong-nam kemudian langsung mencari petugas keamanan bandara untuk melaporkan bahwasannya dirinya merasa pusing setelah mendapatkan serangan oleh dua perempuan. Petugas keamanan tersebut kemudian langsung membawa Kim Jong-nam untuk menuju klinik terdekat. Dan dari sini kita bisa melihat cara jalan Kim Jong-nam yang mulai terbata-bata, menandakan bahwa tubuhnya sudah terinfeksi oleh sesuatu. Saat itu juga ia langsung mengalami kejang ringan dan dalam waktu 1 jam diketahui bahwa Kim Jong-nam sudah tewas. Sedangkan kedua perempuan tadi, Siti dan Doan, langsung menuju toilet untuk membasuh tangan mereka. Hal tersebut menunjukkan bahwa apa yang ada di tangan mereka memanglah racun berbahaya yang harus segera dibasuh air. Setelah diselidiki, ternyata cairan tersebut adalah cairan kimia berbahaya bernama VX nerve gas. VX sendiri merupakan racun syaraf paling mematikan yang pernah dipakai dalam perang Irak-Iran, perang dunia, bahkan perang saudara di Suriah. Bisa dikatakan bahwa VX merupakan senjata kimia pemusnah massal. Anehnya, setelah melakukan pembunuhan tersebut,
Siti dan juga Doan pergi begitu saja, berjalan dengan penuh percaya diri, seolah apa yang baru saja mereka lakukan tidak terjadi apa-apa. Bahkan Doan sempat melihat CCTV, seolah-olah mengatakan, "Ya, aku memang baru saja melakukannya, terus kenapa?" Dan pada saat itulah Bandara Internasional Kuala Lumpur menjadi saksi bisu betapa kejam dan anehnya motif pembunuhan terhadap Kim Jong Nam. Dua tersangka pembunuh Kim Jong Nam sudah jelas-jelas adalah dua wanita yang bernama Siti dan juga Doan. Siti Aisyah merupakan seorang wanita berusia 25 tahun yang berasal dari Rancak Sumur, Serang, Banten. Sebelumnya, ia merantau ke Jakarta dan bekerja di sebuah perusahaan konveksi. Di sana, Siti sempat menikah dengan putra pemilik usaha dan dikaruniai seorang anak. Namun akhirnya mereka bercerai dan Siti pun memutuskan untuk menjadi TKW di Malaysia. Kembali hidup di kerasnya ibu kota, ditambah di negeri orang, Siti harus berusaha lebih keras untuk menyambung hidupnya. Tanpa banyak keahlian, Siti kemudian bekerja sebagai seorang pramuniaga di sebuah klub malam di Kuala Lumpur. Meskipun pekerjaannya tidak bisa lepas dari gemerlapnya dunia malam, Siti tetap anti untuk menjadi wanita penghibur. Di kalangan keluarganya, Siti juga dikenal sebagai wanita yang penurut. Ia juga tidak pernah absen mengirimkan uang kepada keluarganya setiap bulan. Maka dari itu, semua pekerjaan akan Siti lakukan demi kebahagiaan keluarganya di kampung. Kemudian Doan Thi Huong, ia merupakan gadis yang berasal dari Nha Binh, Vietnam. Doan merupakan seorang anak petani desa yang merantau ke ibu kota Hanoi untuk kuliah dengan mengambil jurusan akuntansi. Di keluarganya, Doan dikenal sebagai gadis yang baik dan tidak pernah aneh-aneh. Meskipun ia merupakan lulusan sarjana akuntansi, Doan tidak berminat sama sekali untuk menjadi akuntan dan malah tertarik ke dunia modeling dan dunia akting. Terlihat bahwa ia sangatlah aktif di sosial medianya. Doan sangat terobsesi untuk menjadi terkenal. Namun, selain Siti dan juga Doan, sebenarnya ada beberapa orang lainnya yang ditetapkan sebagai suspek alias tersangka yang mengatur jalannya pembunuhan Kim Jong Nam. 4 diantaranya ini ikut serta dengan Siti dan juga Doan di bandara sebelum akhirnya menghilang tepat setelah pembunuhan terjadi. Kemudian satu warga Korea Utara bernama Ri Jong Chol yang merupakan seorang ahli kimia yang tinggal di Malaysia pun tidak lepas dari tuduhan tersangka. Hal tersebut membuat Ri Jong Chol pun harus diamankan dan ditangkap. Kedubes Korea Utara yang berada di Malaysia pun kemudian segera membuat press conference karena merasa kecewa atas penangkapan salah satu warganya tanpa bukti apa-apa. Akibatnya, hubungan Malaysia dan Korea Utara pun menjadi panas dan memban satu sama lain, yang mana sebaliknya, warga Malaysia yang berada di Korea Utara pun juga ditahan. Beberapa bulan kemudian, kedua negara melakukan negosiasi hingga akhirnya saling membebaskan warga negara mereka yang ditangkap dan ditahan. Sampai akhirnya, Ri Jong Chol, ahli kimia yang sebelumnya diduga sebagai pembawa senjata kimia V8 pun dikeluarkan dari tahanan dan dikembalikan ke negaranya, termasuk jasad dari Kim Jong Nam yang turut dipulangkan ke keluarganya di Korea Utara. Meskipun demikian, kasus penyelidikan pembunuhan Kim Jong Nam tetaplah berlanjut. Dan yang sebenarnya menjadi pertanyaan adalah, kenapa Siti dan Doan bisa membunuh kakak dari pemimpin Korea Utara tersebut? Siti dan Doan, walaupun mereka terlihat bekerja sama, namun sebenarnya mereka berdua tidaklah saling mengenal. Keduanya memang benar melakukan pembunuhan atas Kim Chol, nama samaran dari Kim Jong Nam yang tertera di paspor palsunya. Namun aslinya mereka sendiri tidaklah tahu menahu atas tindakan mereka sebenarnya. Bahkan saat polisi menangkapnya, Siti dan Doan pun tidak mengetahui kejahatan apa yang baru saja mereka perbuat. 2 bulan sebelum pembunuhan, Doan tidak sengaja menerima telepon dari teman kuliahnya. Ia kemudian mendapatkan tawaran untuk bekerja sama dengan perusahaan yang memproduksi video lucu alias video prank. Karena terobsesi untuk menjadi bintang, Doan tentu tidak menolak tawaran tersebut. Singkat cerita, Doan pun bertemu dengan temannya yang membawa 2 orang lelaki berwajah oriental. Ia adalah Mr. Y dan satu lagi lelaki tua yang dipanggil Mr. Hanamori. Mr. Y kemudian menjelaskan video lucu kepada Doan yang akan dibintanginya dengan bayaran sebesar $1.000 per bulan.
Dalam skenario video prank tersebut, Do-won akan diberikan bedak atau lotion kemudian dioleskan ke tangan atau wajah objek yang akan menjadi targetnya. Di Malaysia, Siti Aisyah juga mendapatkan tawaran dari seorang supir taksi yang mengantarnya pulang untuk bekerja sama dengan perusahaan yang memproduksi video lucu, yang katanya berasal dari Jepang. Siti kemudian diantar untuk bertemu dengan James dan juga Mr. Cheng, dua lelaki yang akan menjadi bosnya. Dalam video prank tersebut, Siti akan diberikan bedak tabur atau terkadang baby lotion yang nantinya akan diusapkan kepada target, dan kemudian berkata sorry dan kabur. Awalnya, Siti menganggap bahwa skenario tersebut tidaklah lucu sebagaimana video prank pada umumnya. Namun ia menganggap bahwa prank juga bersifat relatif dan memiliki style di negara masing-masing. Belum lagi video tersebut yang diproduksi oleh perusahaan yang katanya berasal dari Jepang. Untuk sekali episode, Siti mendapatkan bayaran sebesar Rp400. Dan sejak saat itulah mereka berdua bekerja untuk video prank dengan masing-masing bos yang berbeda, namun dengan skenario yang sama persis. Mereka mulai syuting di tempat keramaian seperti hotel maupun bandara. Sampai suatu ketika skenario Do-won di-upgrade oleh bosnya dengan memberikan lotion tepat di mata objek prank. Awalnya kinerja Do-won sangatlah kurang, namun setelah beberapa praktek akhirnya Do-won mampu berakting sebagaimana apa yang diinginkan oleh bosnya. Setelah syuting di Bandara Hanoi, Do-won dan juga Mr. Y kemudian terbang ke Malaysia untuk membuat video di Bandara Internasional Kuala Lumpur, yang mana pada saat itu juga sudah ada Siti dengan bosnya. Pada saat itu, Do-won diberitahu oleh Mr. Y bahwa ia akan dihadapkan oleh aktor laki-laki yang sedikit lebih sulit dan jangan sampai aktor tersebut mengetahui gerak-geriknya. Mr. Y juga menekankan bahwa perekaman video pada tanggal 13 Februari tahun 2017 adalah video yang sangat penting dan jangan sampai gagal. Dan tepat pada tanggal tersebut, 1 jam sebelum tragedi pembunuhan, Do-won, Mr. Y, dan Hanamori sudah siap di bandara. Begitupun juga dengan Siti yang sebelumnya juga sudah mendapatkan arahan dari Mr. Cheng saat mereka duduk di sebuah restoran. Dan pada saat Kim Jong-nam sudah memasuki pintu terminal, Mr. Y kemudian memantau target dengan mengatakan kepada Do-won bahwa ia adalah laki-laki bertubuh gemuk dengan kepala botak yang baru saja berjalan dari pintu terminal 3. Dan pada saat Kim Jong-nam melihat papan keberangkatan menuju Macau, tiba-tiba dari arah depan terlihat Siti sudah bersiap menunggu arahan dari bosnya. Namun anehnya, tiba-tiba Mr. Hanamori selaku bos dari Do-won menghampiri Mr. Cheng mengindikasikan bahwa sekarang sudah saatnya prank dimulai. Dari situ kita dapat mengetahui bahwasanya bos dari Siti dan Do-won sebenarnya saling terhubung dan mengenal satu sama lain. Pada saat Kim Jong-nam berjalan menuju ke arah Siti, Mr. Cheng langsung meneteskan baby oil ke tangan Siti. Begitu juga dengan Do-won, dan mereka pun saling beraksi satu sama lain secara bergantian. I went and do the same surprise. I said sorry to him. I running and go. Setelah Kim Jong-nam terbunuh, Siti dan Do-won kemudian pergi begitu saja. Begitu juga dengan bos-bos mereka. Keempatnya kemudian menuju kamar mandi dan mengganti baju dan langsung pergi yang ternyata menemui para kedutaan Korea Utara di Malaysia. Sebelum akhirnya mereka mengambil penerbangan dan menghilang begitu saja, yang katanya menuju Korea Utara setelah Kim Jong-nam terbunuh. Hilangnya mereka membuat Siti dan Do-won terpaksa ditangkap dan melalui serangkaian persidangan yang rumit meskipun sebenarnya mereka tidaklah bersalah. It's a big shame for the country. Someone has to take the blame, to take the fall for it. Apakah benar pembunuh Kim Jong-nam sebenarnya adalah suruhan dari adiknya sendiri yaitu Kim Jong-un? Selama hidupnya, Kim Jong-nam dengan Kim Jong-un tumbuh terpisah. Kim Jong-un berhasil mengambil posisinya dan menjadi presiden paling muda di usianya yang menginjak 25 tahun. Meskipun sudah dikeluarkan dari garis suksesi dan tinggal di Macau, Kim Jong-un tetap menganggap Kim Jong-nam sebagai musuhnya. Banyak rumor yang mengatakan bahwa Kim Jong-un sebelumnya sudah melakukan beberapa kali percobaan untuk membunuh kakak tirinya tersebut. Kim Jong-nam menyadari bahwa dirinya dan keluarganya selalu berada dalam ancaman. Tetapi karena tinggal di Cina, Korea Utara tidak bisa banyak berbuat apa-apa karena Korea Utara sangatlah bergantung dengan Cina. Cina adalah negara pelindung terbesar baginya.
sehingga mereka memastikan untuk melenyapkan Kim Jong-nam ketika ia sedang berada di luar Cina. Pada tanggal 8 Februari 2017, beberapa hari sebelum terbunuh, Kim Jong-nam diketahui baru saja pergi ke sebuah resort di Langkawi, bagian utara Malaysia. Berdasarkan bukti yang tertangkap di CCTV, terlihat di sana Kim Jong-nam bertemu dengan seorang pria yang dilaporkan sebagai agen CIA. Dan menurut informasi yang beredar, setelah kekuasaan Kim Jong-un, Kim Jong-nam ternyata bekerja menjadi sebuah informan CIA. Dan setelah pembunuhan terjadi, laptop Kim Jong-nam pun diperiksa oleh kepolisian Malaysia, yang mana di sana dilaporkan bahwa terdapat beberapa file yang sudah hilang. Dalam tasnya juga ditemukan uang sebanyak 138.000 US dollar. Diprediksikan bahwa uang tersebut merupakan hasil dari penjualan file yang dilakukan oleh Kim Jong-nam. Dan sebagai negara yang sangat tertutup, Amerika Serikat tentu tidak akan bisa mendapatkan akses untuk mengetahui segala hal dari musuhnya, yaitu Korea Utara. Namun mereka memiliki Kim Jong-nam yang akan bekerja sama untuk memberikan semua informasi tentang cara kerja rezim Korea Utara tersebut. Dan ini adalah alasan yang sangat logis kenapa Korea Utara sangat ingin sekali untuk melenyapkan Kim Jong-nam. Dan yang terakhir yang akan menjadi pertanyaan adalah, apakah Siti dan Do-won akhirnya dibebaskan? Setelah mengetahui otak dari pembunuhan yang sebenarnya, Siti dan Do-won tentu tidak begitu saja dibebaskan. Namun mengejutkannya, hakim membacakan pernyataan bahwa Siti dibebaskan terlebih dahulu daripada Do-won. And they declined to further prosecute the case against Siti Aisyah. Hal tersebut ternyata adanya relasi dan upaya pemerintah Indonesia yang memberikan tekanan kepada pemerintah Malaysia demi membebaskan Siti Aisyah. Namun sebaliknya, Vietnam tidak bisa banyak melakukan hal seperti Indonesia dalam membebaskan warganya. Hal tersebut dikarenakan Vietnam dan Korea Utara memiliki hubungan yang sangat kuat, mengingat mereka adalah negara yang sama-sama komunis. Jadi Vietnam tidak akan banyak angkat bicara karena dikhawatirkan akan menimbulkan amarah Korea Utara perkara kasus Do-won tersebut. Namun pengacara Do-won tidak menyerah begitu saja dan berusaha sekeras mungkin membela Do-won. Sampai akhirnya Do-won pun lolos juga dan dibebaskan dari hukuman gantung. Kemudian Siti Aisyah dan Do-won Thi Huong pun dipulangkan ke negaranya masing-masing.